تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجا وجعل من بعد ضيق مخرجا وجعل من بعد محنة منحة ومن بعد نكمة نعمة. أحمده سبحانه وتعالى وهب بعد ابتلاء موهبة ومخرجا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الصالحين والصابرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini ada ujian dan ada kemudahan. Dua sudut selalu berada di dalam kehidupan. Dan itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluknya. Sebagaimana seluruh makna dari kehidupan dunia yang di dalamnya ada kesusahan, keletihan, kepayahan, itu akhirnya adalah di akhirat. Dan di akhirat di sana, disitulah kehidupan yang sebenarnya. Ada yang beristirahat dengan sebenar-benar peristirahatan, dan ada yang justru sebaliknya. Karena itu memang tidak setiap orang yang meninggal dia beristirahat dengan kematian. Laisa kullu man mata istiraha bimayyitin. Tidak setiap orang yang meninggal itu dia beristirahat dengan kematian. Tapi raha, peristirahatan yang sebenarnya, ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan dilihat bagaimana kesungguhan beliau di dalam beramal, maka ditanyakan kepada beliau, sampai kapan seperti ini? Kata beliau, ini akan terus berlanjut hingga kaki kita sudah menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat peristirahatan. Jadi dunia ini ada kesusahan, kepayahan. Dan itu syiddah sebenarnya. Walaupun di dunia ini seorang misalnya bergelimang dengan berbagai nikmat, berbagai harta, berbagai kekayaan, kesehatan, karunia. Tapi kalau dihitung dengan kehidupan akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Makanya di antara mereka ada yang berkata ketika dibangkitkan hari kiamat, ini kita hidup di dunia cuma 10 hari. Maka orang yang paling banyak nikmat yang dia dapatkan, ia menyangkal hal tersebut. Dia berkata, illa bithum illa yauma. Bahkan kalian hanya hidup di dunia cuma sehari. Cuma sehari saja. Saking sedikitnya dia merasakan berbagai nikmat yang dia dapatkan di kehidupan dunia itu. Seakan-akan dia hidup di dunia cuma sehari saja. Itulah hakikat dari kehidupan dunia ini. Yang terus kita kejar, kita berada di dalamnya, menghabiskan umur kita, berbagai upaya kita kerjakan. Ujung-ujungnya di akhirat, kita hanya menghitung hidup di dunia cuma sehari saja. Waktu yang sedikit.
kalaupun dia beramal salih, dia tetap menyesal juga. Kenapa dia tidak tuangkan seluruh kehidupannya dalam kebaikan? Itu orang yang beramal salih. Kira-kira bagaimana pula dengan orang yang selain daripada itu, yang mencatat lembaran-lembaran hitam di dalam kehidupannya berupa kekufuran, kemaksiatan, menentang Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah hal-hal yang harusnya dipikirkan oleh seorang hamba. Karena itu Nabi SAW memberikan kalimat-kalimat indah, mudah untuk diingat. Dan itu kaidah-kaidah kehidupan. Kata beliau SAW, wa'alam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu didapatkan dengan kesabaran. Sesungguhnya jalan keluar itu, kemudahan itu adalah setelah kesusahan. Dan sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesusahan ada kemudahan. Maka seorang muslim harusnya dia selalu memahami bahwa hidup ini memang ujian. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami yang menciptakan seluruh manusia dari air yang bercampur. Diingatkan dari air yang bercampur supaya jangan ada yang bersombong akan dirinya. Dia hanya berasal dari tetesan air yang hina. Kemudian kami mengujinya. Kami berikan padanya pendengaran, penglihatan. Itu semuanya ada pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaik kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti pada hal yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawabannya. Jadi diciptakan untuk diberi ujian. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, maka hanya ada dua golongan, imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia orang yang bersyukur atau dia orang yang kufur? Tidak ada golongan yang ketiga, misalnya berada di tengah-tengah, setengah syukur, setengah kafir, enggak. Cuma ada dua, bersyukur atau kufur dalam hidupnya. Iya. Dan amalan kita pula di kehidupan dunia ini itu juga mengarah kepada dua hal. Keselamatan kita atau kepada kebinasaan kita. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu dia berusaha, berjalan. Maka dengan usahanya di atas muka bumi ini, dia melakukan transaksi-transaksi. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dengan transaksinya, perbuatannya. Dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam neraka. Karena itu tidak ada golongan yang ketiga. Liman sya'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Hidup itu cuma dua. Tidak ada istilah dia di jalan tempat. Sebab jalan tempat itu ada hitungannya. Jalan tempat untuk apa? Untuk maju atau untuk mundur? Yang hanya dihitung maju ke depan atau mundur ke belakang. Jadi kalau makna-makna ini tidak kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ini akan membawa
banyak masalah untuk kita di dalam kehidupan. Itu sebab lahirnya gundah gulana, keresahan, kesedihan. Sebab seseorang itu kurang semangat, kurang fokus di dalam hidupnya. Dan itu sebab dia mengalami banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya, pada dirinya, pada keluarganya, rumah tangganya, masyarakatnya. Iya. Karena dia tidak memperhatikan dari mana-mana kehidupan tersebut. Maka Nabi SAW memberikan wejangan yang jelas. Kata beliau, bersama pertolongan itu datangnya bersama dengan kesabaran. Iya. Dan sabar ini jalan keluar setelah adanya kesusahan juga. Sebab siapa yang mengalami saat-saat kesusahan, hal-hal yang memberatkan, maka itu bisa dia selesaikan dengan kesabaran. Dan didahulukan penyebutan kesabaran sebab dia adalah pintu yang sangat besar. Kadang kebaikannya tidak ada batasannya. Karena itu dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran itu. Jadi kalau mau kebaikan, itu pada kesabaran. Kapan seorang punya kesabaran, maka pasti banyak kebaikan dia dapatkan. Itu pemberian Allah yang sangat luas. Sampai Nabi bahasakan dalam hadits Abu Malik, was-sabru diya. Kesabaran itu cahaya yang sangat terang, seperti cahaya matahari itu. Terang sekali. Itu kesabaran. Dan subhanallah ya, kalau kita renungi surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini adalah surah Madaniyah. Menurut kesepakatan ulama ahli tafsir. Tidak ada silang pendapat. Itu kejadian-kejadian setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan disebutkan di situ ujian-ujian yang menimpa umat Islam. Iya. Yang menimpa umat Islam di perang Uhud. Dan subhanallah di akhir dari surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Perintah untuk bersabar. Wasabiru, dan tetapkan diri di atas kesabaran. Musabarah itu makna melipat gandakan kesabaran. Iya. Jadi dia bersabar terus bersabar. Tiba-tiba ada hal yang menghalanginya, dia diperintah untuk melipat gandakan kesabaran. Warabitu, dan selalu lakukan ribat. Ribat itu kalau hakikatnya itu berjaga di tempat-tempat yang di situ ada wilayah-wilayah kaum muslimin rawan dari gangguan musuh, dia berjaga di situ. Bentuk dari jihad. Tapi ribat dalam bentuk umum di penggunaan hadits adalah dia selalu berada di posisi-posisi kosong di dalam kehidupannya, banyak manusia lalai di situ, dia isi dengan ibadah. Ketaatan kepada Allah. Wattaqullah, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Iya. Dan ini semuanya ini pintu-pintu yang mendatangkan kemudahan setelah adanya kesusahan. Makanya penduduk sorga itu setelah masuk ke dalam sorga, cuma satu nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka. Sebab mereka masuk ke dalam sorga. Iya. Sebab mereka masuk di dalam sorga. Para malaikat setelah disebutkan di dalam ayat itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat menyambut penduduk sorga dari segala pintu. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum.
Fani'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Cuma satu saja. Karena kesabaran kalian. Dan itu adalah sebaik-baik, surga adalah sebaik-baik rumah untuk kembali. Sebaik-baik rumah kesudahan. Ini uqbaddar, ini salah satu penamaan untuk surga. Kadang juga perlu kita renungi mana dari penamaan tersebut. Sebab seorang mukmin itu banyak berpikir akibat dari apa yang dia lakukan hari ini. Yang kita kerjakan saat ini memang amalan-amalan kita tidak langsung dihisap pada amalan-amalan tersebut. Mungkin tidak langsung dimintai pertanggungjawaban, tapi semuanya tercatat. Semuanya tertulis dan semuanya akan kita jumpai. Kita akan jumpai di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hal-hal yang dilakukan itu kadang perlu kita pikirkan. Itulah makna uqbaddar. Sebaik-baik uqbaddar, perumahan kesudahan terakhir dia. Itu surga. Dunia ini apapun yang kita kerjakan, kita dapatkan di dalamnya, ini tempat sementara. Tidak ada yang kekal abadi di sini. Tapi kesudahannya yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dia cari. Maka perhatikan bagaimana kehidupan surga itu diingatkan, itu disebabkan karena kesabaran kalian. Memang harus ada kesusahan di dunia. Ada hal-hal yang harus dilalui oleh seorang mukmin untuk meraih surga itu. Dan itu semua manusia yang hidup, dia non-muslim sekalipun, walaupun dia adalah orang yang paling kaya raya, itu kadang mendapatkan dari siksaan-siksaan hal-hal yang berat di dunia, perkara yang lebih dahsyat. Perkara yang lebih dahsyat. Iya, karena itu jangan menyangka bahwa orang-orang yang kafir punya bergeliman dengan harta, dengan berbagai kenikmatan dunia. Jangan menyangka bahwa mereka memiliki dari sebuah kenikmatan yang hakiki. Kalaupun itu kebahagiaan, pahitnya lebih banyak. Kalau itu terlihat kegembiraan di wajah mereka dalam maksiat mereka, maka kesedihan dan gundah gulananya lebih dahsyat. Berbeda dengan seorang muslim. Kadang dia di dalam kesusahan, di dalam kekurangan, tapi dia penuh dengan kebahagiaan di situ. Banyak hal yang baik untuknya. Iya. Karena itu Allah berfirman kepada para sahabat, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun." Kalau kalian merasa kesakitan, memperoleh kekalahan, orang-orang kafir itu juga sudah pernah kalian kalahkan. Mereka juga menerima kesakitan yang sama. Tapi bedanya kalian itu mengharapkan sesuatu dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu beda. Dunia itu diberikan kepada semua orang. Tapi keimanan, keislaman hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih. Inilah besarnya karunia kepada kita sebagai umat Islam. Makanya apa-apa yang berjalan di dalam kehidupan itu, dari kesusahan-kesusahan, perkara-perkara yang kadang memberatkan, itu jalan-jalan menghantarnya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Betul kadang dia dapatkan keletihan pada puasanya, tapi dahaga pada puasa itu membawa kenikmatan yang besar untuk seorang hamba. Betul mungkin dia dapat hal yang memberatkan di sholat malamnya, tapi itu berbagai cahaya dia peroleh padanya. Betul tatkala dia mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan orang-orang yang lain juga semuanya mencari nafkah. Tapi dia di dalam mencari nafkahnya ada bentuk dia memikirkan kewajiban Allah yang Allah wajibkan atas dirinya terhadap keluarganya. Dia juga memikirkan hal yang lain dari sudut keutamaan seorang itu mandiri, tangannya di atas, tidak suka tangan di bawah. Itu dari mana-mana yang agung, membawa kebahagiaan di kehidupan seorang muslim. Dan mana-mana ini kalau tidak melekat pada kita, maka itu akan membawa di dalam kehidupan berbagai kekacauan, kadang permusuhan, kedengkian terhadap manusia. Tetapi kalau kita selalu mengaitkannya kepada
hal-hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, disitulah letak kebaikan. Iya. Dan itu semuanya perlu kesabaran. Karena itu surga itu adalah didapatkan karena kesabaran, buah dari kesabaran. Di dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Di riwayat Muslim. Dunia itu adalah penjara seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka ini hadits yang agung ya, pegangan. Dan dari suatu hal yang unik ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu pernah menceritakan atau disebutkan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa beliau pernah berjalan di atas kendaraan dengan pakaian yang bagus. Ya sebagaimana umumnya di banyak keadaan itu, kadang para ulama itu memakai pakaian-pakaian yang bagus supaya dikenal oleh orang-orang umum. Iya. Dan itu sudah menjadi pembahasan ya dari masa dahulu sampai di masa sekarang juga. Ya coba dilihat aja ya. Kalau misalnya ustadznya masuk ke masjid dia pakaian biasa ini, mungkin kalau saya orang awam mau bertanya, saya nggak menoleh ke situ, kan begitu. Tapi kalau dia lihat orang pakai seperti pakaian umumnya seorang ustadz, mungkin dia ada masalah langsung bertanya. Ya, sama kita kalau di musim haji ya, kita lihat semua orang pakai jubah ya, pakai kopi ya, kan begitu. Tapi begitu lihat orang yang duduk memberi fatwa itu pakai pakaian luar itu, mislah namanya. Nah, ini baru tahu kita, ini orang yang memang alim duduk khusus untuk itu. Nah, itu kan tanda itu. Ya, dan itu ada pembahasannya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini keluar dengan pakaian yang bagus. Iya. Dan banyak dari ulama seperti itu bukan karena mereka cinta bermegahan pada dunia. Tapi mereka menganggap itu pengagungan terhadap ilmu yang mereka bawa. Ilmu yang mereka sandang. Supaya orang-orang menghormati ilmu itu. Maka dihadang oleh seorang kafir. Dia berkata, "Wahai Ibnu Hajar, ada hadits dari Nabi kalian bahwa Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara seorang mukmin dan surganya orang kafir. Kata Ibnu Hajar, ya benar, itu hadits Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang kafir ini, gimana bisa? Saya ini sekarang miskin, fakir, pakaian saya compang-camping. Dunia ini penjara bagi saya. Sedangkan kamu penuh dengan kenikmatan. Lebih bagus keadaannya, kamu berkendaraan. Kok bisa? Ya kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalimat ya mudah dipahami dan membuat orang ini terbungkam. Baru dia paham makna hakikat dari hadits itu. Kata Ibnu Hajar, kamu sekarang dengan segala hal yang kamu rasakan di dunia ini, itu kalau bandingkan dengan akhirat, itu adalah surga kamu. Adalah surga kamu. Ya. Sebab penderitaan yang dialami di sini, di dunia, itu tidak ada apa-apanya kalau dia dapatkan penderitaan di mana? Di akhirat. Dan itu akan menjadi surga bagi dia, pasti. Dunia itu. Tetap dihitung surga. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, sama dengan seorang mukmin. Mukmin itu di dunia ini, walaupun dia punya kemegahan apapun, seorang mukmin itu dunia penjara baginya. Dia punya harta melimpah sebanyak apapun, dia selalu ada aturan-aturan. Dia tidak boleh masuk di sini. Ini hal yang diharamkan. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Dia ada kewajiban pada zakatnya. Ada hal yang selalu mengikatnya. Nah, itu penjara bagi seorang mukmin. Penjara bagi seorang mukmin. Iya. Jadi kesulitan itu, kesusahan, itu Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan. Jadi jangan merasa seakan-akan di atas kolom dunia ini, ya, di bawah jagat langit ini cuma dia yang kena masalah. Ya. Cuma dia yang menghadapi kesusahan. Tidak, itu memang ketentuan Allah di tengah manusia. Hanya saja itu yang membedakan seorang mukmin pada tahapan-tahapan kehidupan, kalaupun ada kesusahan dan kesulitan, seorang mukmin itu mengharapkan pahala di situ. Mengharapkan hal-hal yang baik
dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakannya. Dan inilah yang perlu kita pahami. Kemudian pada kalimat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraj wa anna syiddata ma'al faraj, atau wa annal faraj ma'al syiddah. Ketahuilah bahwa jalan keluar itu setelah adanya kesusahan. Ya, kalau mendapat jalan keluar atau pada hal yang merupakan kesusahan, jangan selalu menyangka bahwa ini kesusahan tidak akan terangkat. Ya, nah, ini sering berjalan ya di lisan kita ini. Kadang kita tidak sadar ya, ini sudah lihat macet, wah ada macet lagi ini. Ini sampai jam berapa kita di sini? Itu kan sudah berpikir seakan-akan kesusahan ini akan bertambah kan? Ya. Tapi kalau lihat macet lumrah kan, biasalah macet. Tapi selalu dia ingat, padahal yang susah itu ada kemudahan-kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu hal yang bagus itu. Iya. Dan itu namanya berbaik sangka kepada Allah. Dan itu pintu ibadah, pintu tauhid yang sangat besar. Pintu tauhid yang sangat besar. Sampai ditulis oleh para ulama buku berjilid-jilid untuk itu. Tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu dari pintu seorang selalu memahami bahwa jalan keluar itu selalu ada bersama dengan kesusahan, bersama dengan kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, lihat di belakangnya pasti ada faraj. Iya. Itu hal yang harusnya selalu kita yakini. Selalu kita yakini. Kadang kesusahan-kesusahan kita itu, kalau kita bandingkan dengan kesusahan-kesusahan yang menimpa para nabi dan para rasul, tidak ada apa-apanya kesusahan kita. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi dan para rasul itu. Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW berkata, saya ini u'ak, kata beliau, kena penyakit wa'ak. Kadang panas di badannya. Ya, dan saya kena penyakit panas itu tidak sama dengan kalian. Panas yang saya rasakan itu 2 kali lipat dari panas yang kalian rasakan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraful anbiya'i wal mursalin. Nabi dan Rasul yang paling mulia. Manusia yang paling agung yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi ini. Hamba Allah yang paling dicintai. Tapi bersamaan dengan itu, beliau juga menerima dari kesusahan-kesusahan. Iya. Dan di dalam sirahnya kalau kita lihat dari fase Mekah ke fase Madinah, itu terlihat bagaimana ujian-ujian di dalam kehidupan yang menimpa beliau secara pribadi, pada keluarganya, bersama para sahabatnya, atau yang menimpa umatnya. Itu hal-hal yang dahsyat sekali. Sebagaimana kita lihat bagaimana ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Bisa berlalu setelah puluhan tahun. Setelah kehilangan seluruh anak-anaknya dan keluarganya. Tapi beliau bisa melaluinya. Karena keyakinan. Di belakang kesusahan pasti ada apa? Jalan keluar dan kemudahan. Pada kesulitan, di akhirnya pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Iya. Bahkan kadang tidak tergambar. Ada keselamatan di situ. Mereka juga masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu Nabi Yunus alaihi salam. Iya. Nabi Yunus alaihi salam. Itu disebut fanada fid dhulumat. Beliau berdoa di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Bisa dibayangkan ya, beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar sekali. Iya. Al-hut kalau bahasa Arabnya ya. Orang kadang menerjemahkannya ikan paus apa dan sebagainya. Yang jelas ini ikan yang sangat besar. Hidupnya itu bukan di atas, bukan di permukaan laut atau di pertengahan, tapi di lautan yang sangat dalam. Lautan yang sangat dalam itu sangat gelap. Iya. Sangat gelap. Laut itu sendiri kadang ada terang di atas yang di permukaan, gelap, kemudian terang lagi, kadang gelap lagi. Kegelapan di atas kegelapan namanya. Belum lagi di dalam perut ikan, di dalam kegelapan. Bersamaan dengan itu semua, tidak terputus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus ini
bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka beliau akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Yang menyelamatkannya adalah bertasbih. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan at-tasbih itu artinya dia banyak melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan tasbih itu yaitu ucapan beliau, fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berdoa di tengah kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Dan doa ini sudah diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa kesusahan, dia berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kecuali Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. Iya. Karena itu dari harapan seorang mukmin itu, seorang mukmin yang bagus harapannya, dia tahu bahwa setelah kesusahan ada kemudahan, dia punya doa-doa. Kan Nabi mengajarkan doa-doa ya dalam kesulitan. Apalagi kalau seorang sedang menghadapi bahaya, itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit antum menghafal 4 doa. Paling sedikit. Mau yang mana? Mau pendek atau yang panjang? Yang pendek-pendek itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doa Asma bin Umais yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Rabbi la ilaha illa anta. Apa? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu mudah kan? Coba diulangi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, itu doa kesusahan juga. Iya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi melalui hadits Ibnu Abbas di riwayat Bukhari dan Muslim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbil ard wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Iya. Itu yang ketiga. Atau yang keempat, dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mirip ya dengan lafaz doa pagi sore ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini 4 doa. Orang yang kesusahan apapun, ya selalu dia baca doa tersebut dalam kehidupannya. Dan ini 4 doa ini luar biasa ya. Ya, kalau kita terangkan 4 hari 4 malam belum tentu kita bisa menggali kandungan dari 4 doa ini. Ini pembahasan tauhid dan nilai-nilai pemurnian ibadah di dalamnya luar biasa, menunjukkan kekuatan hati, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa al-faraj itu datang bersama dengan syiddah. Namanya juga jalan keluar. Kan jalan keluar dari apa? Ada kesusahan dulu baru ada jalan keluarnya. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Iya. Dan itu di ayat Al-Qur'an ditegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Dari sisi ilmu bahasa di ayat ini, kata para ulama, ini ayat mirip kayak berulang ya. Kayak berulang. Ya. Penegasan. Tapi kalau kita lihat ya, al-usr itu pakai alif lam. Yusran itu tidak pakai alif lam. Iya. Karena itu al-usr kalau dipakai alif lam itu biasanya 2 hal yang tertentu, berbeda. 2 hal tertentu, tapi yusra itu umum, masuk. Makanya kata sebagian ulama dari ayat ini disebut dari sejumlah sahabat, disebutkan oleh banyak ahli tafsir, Allah sebutkan
dua kemudahan. Ya. Apa namanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada setiap kesusahan ada dua kemudahan. Afwan, tadi al-usr ya pakai alif lam. Alif lamnya itu ketika ada alif lam itu untuk sesuatu yang sudah jelas. Ya, sesuatu yang sudah jelas. Tapi yusra itu umum. Ya, makanya kata para ulama tidak mungkin satu kemudahan ini, tidak mungkin satu kesusahan ini mengalahkan dua kemudahan. Karena bersama kesusahan ada kemudahan. Terus bersama kesusahan, sama-sama pakai alif lam, ada kemudahan. Kemudahannya ini datang dalam bentuk nakirah. Dia mungkin berbeda dengan yang pertama. Ya. Jadi kesusahan itu tidak mungkin, satu kesusahan tidak mungkin bisa mengalahkan dua dari apa? Dua dari kemudahan. Makanya itu subhanallah. Ini kaidah besar ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Contoh ya, yang sederhana saja. Sederhana saja. Yang biasa kita jalani dalam kehidupan. Sekarang kalau kita misalnya sholat 5 waktu, tepat waktu, berada di masjid berjamaah. Ini untuk membiasakannya perlu kesungguhan. Mungkin di awalnya itu berat. Apalagi kalau musim hujan, apalagi kalau di daerah dingin. Ya kita alhamdulillah ya, nggak mengalami situasi-situasi itu. Apalagi kalau di musim panas, ya panas yang sangat panas ya. Dan ini juga dari nikmat Allah ya, kita di Indonesia ini panasnya ya kalau dibandingkan dengan tempat yang memang panas tidak ada apa-apanya ya. Kita mungkin di hari-hari panas biasa 33 derajat mungkin, 36 lah. Ada sebagian tempat itu malam harinya saja di musim panas itu 45 derajat, itu malam harinya. Ya. Di siang harinya kayak gimana? Ada sebagian yang mencapai lebih daripada itu. Taruh telur di jalan itu bisa matang telurnya. Jadi maksudnya nikmat itu banyak. Nikmat itu banyak. Jadi untuk sampai kepada hal yang sulit, kita perlu membiasakan. Perlu membiasakan. Kadang di awal membiasakannya itu terasa berat. Dan begitu sudah terbiasa, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Sama tadi dengan sabar itu. Makanya bahasa Nabi itu, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ya, ini kalau tata bahasa Arab ya, yatasabbar itu fi'il mengandung makna mutawa, dia membebani dirinya untuk bersabar banyak sekali. Dia betul-betul bersabar. Siapa yang berusaha melatih dirinya bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Diringankan baginya bersabar itu. Kan diringankan. Ya, sama kalau belajar menuntut ilmu. Seperti itu. Orang awal belajar menuntut ilmu, ya dia perlu perhatian, perlu fokus, ya. Dia perlu memberi waktu, perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu itu dimudahkan untuknya. Dia sambil mendengar banyak beristighfar supaya dosa-dosanya itu berjatuhan, agar supaya ilmu itu gampang masuk ke dalam hatinya. Itu kan perlu usaha-usaha. Tapi seorang kalau sudah terbiasa dengan sholat dan menuntut ilmu, wah itu luar biasa kalau dia sudah terbiasa. Iya. Kalau sudah terdengar adzan dia tidak pergi, itu kegelisahan besar pada dirinya. Begitu dia semakin dekat dengannya, maka mungkin belum masuk waktu sholat dia sudah rindu untuk melakukan sholat itu. Sudah nunggu kapan sholat ini dikerjakan. Iya. Itu kan tingkatan-tingkatan yang mengarahkan ke sana. Sama dengan orang yang belajar dan menuntut ilmu. Di kadar tertentu, itu bisa sampai seperti seorang alim. Ya, disebutkan dari murid Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Yusuf Abu Ya'qub. Beliau ini di hari beliau wafat meninggal dikunjungi oleh orang ahli fikih. Ya, beliau dalam keadaan sakaratul maut ini. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang datang, apa pendapat kamu tentang melempar jamrah? Ini musim haji ya. Ini pertanyaan fikih. Afdalnya apa? Berjalan kaki atau berkendaraan? Waktu itu kan bisa berkendaraan naik unta ya, atau naik kuda. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya. Jangan kan berkendaraan bawa
bawa kemah saja, bawa ransel nggak dibolehkan ya. Kata orang itu berjalan kaki lebih afdal. Kata Abu Yusuf, enggak, kamu keliru. Kalau begitu berkendara lebih afdal. Abu Yusuf, enggak, kamu keliru juga. Terus gimana yang benar ya? Nah, kata beliau, kalau melempar yang pertama dan kedua, afdalnya berjalan kaki. Sebab setelah pelemparan jamrah pertama, kan syariatnya berhenti berdoa kan? Kalau berkendaraan kan susah. Berjalan kaki lebih mudah berdoa. Nah, yang kedua juga begitu berdoa. Kalau ketiga kan gak ada berdoa lagi. Nah, itu afdalnya apa? Berkendaraan, lempar, setelah itu langsung jalan. Supaya jangan menghalangi orang terlambat melempar. Sampai yang seperti itu juga fikihnya itu ada mereka, Masya Allah. Ya. Begitu selesai orang tamu ini keluar, kata beliau, saya baru saja melewati pintu, sudah terdengar suara orang yang mengerang seperti keluar ruhnya dari jasadnya. Dan dia tengok ke dalam, Abu Yusuf sudah meninggal. Rahimahullah. Ini perhatikan ya, bagaimana ilmu itu ketika seseorang sudah terbiasa dengannya, menjadi pembawaannya, itu menjadi saat-saat yang luar biasa di dalam kehidupan. Iya. Dan ini semuanya perlu kesabaran. Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan-kemudahan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ya, itu seorang mukmin ya, dia selalu memohon afiat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu fas'alullah al-afiyah. Jangan kalian itu berharap ketemu musuh, tapi mintalah kepada Allah afiat. Oh, jangan sok jago ya, nggak apa-apa kita hadapi musuh. Ayo musuh manapun saya siap untuk itu. Jangan berharap begitu, tapi mohonlah kepada Allah afiat. Mohon diberi afiat, sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Ya, kita juga memohonnya, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hal yang memang itu menjadi ujian kita menghadapinya, maka kita bersabar untuk hal itu. Dan yang terakhir, ini hadits yang saya bacakan tadi, bahwa an-nasr ma'as sabar wal farad ma'as syiddah wa anna ma'al usri yusra. Ini potongan dari hadits Ibnu Abbas. Potongan dari hadits Ibnu Abbas. Di pembahasan tentang Nabi memberikan wejangan-wejangan. Dan wejangan-wejangan itu adalah sifat-sifat ketergantungan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Karena itulah orang-orang yang bisa melalui hal-hal yang sulit dan dapat jalan keluar, itu biasanya orang yang bagus ketakwaannya kepada Allah. Dia pandai membedakan antara yang halal dan yang haram. Dia tahu agama Allah dan baik di dalam beramal. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan dia juga orang yang banyak berdoa, berbaik sangka kepada Allah, dan baik keimanannya kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi sebuah cahaya di dalam kehidupannya, perkara yang membawa kebaikan untuknya biidnillahi ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua di kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi bekal yang baik, kemanfaatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik kepada kita semua bertemu di masjid yang mulia ini dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan, menjaga kita semua di atas ketaatan, dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.